Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Video kali ini adalah video saya dalam melakukan aksi nyata pada penerapan dan pemahaman konsep inti budaya positif pada modul 1.4. Saya Asmaul Husna, CGP Angkatan 8 dari SDN 5 Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka berdua adalah Ibu Indrayana SPD MPD selaku fasilitator kami dan Mem Fadila Zamzam SPD MPD selaku pengajar praktik kami. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif. Tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas, membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur. Pertama, murid terlibat aktif dalam membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Kedua, pembelajaran berlangsung menyenangkan. Ketiga, tercipta lingkungan belajar yang positif. Dan yang keempat, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Minimasi tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kedua, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas. Ketiga, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Keempat, memajang keyakinan kelas. Dan yang kelima, melaksanakan keyakinan kelas. Dan yang keenam, membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, alat dan bahan, yaitu berupa sticky notes, pulpen, spidol, laptop, infocus, speaker, dan lain-lain. Kedua, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan murid dalam menerapkan keyakinan kelas. Dibutuhkan juga kerjasama dengan orang tua murid agar keyakinan kelas lebih tercipta dengan baik. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di SDN 5 Sojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SDN 5 Sojol yang sempat hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri Asmaul Husna SPD selaku CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai dari konsep inti budaya positif. Ini adalah salah satu pembelajaran yang kami terima dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tepatnya pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Baiklah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan fungsi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita ke pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan konsep, sesuai dengan tahap perkembangan teori psikologis modernnya untuk mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah kesalahpahaman kita tentang apa itu teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, kita tidak boleh mengontrol murid, melainkan murid sendirilah yang mengontrol
kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah pendekatan stimulus respon, kemudian teori kontrol. Realitasnya adalah kita sama, kebutuhan kita sama, dan yang teori kontrolnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi intinya di sini adalah setiap pribadi itu mempunyai kebutuhan dan teori yang berbeda, pikiran yang berbeda. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka dalam melakukan sebuah perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kami temui atau yang kami jumpai pada pembelajaran di CGP Angkatan 8. Ya, yang pertama, profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar politis. Kemudian IGO Primarias atau PDP, kemudian keterampilan hidup. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikannya, baik di lingkungan sekolah maupun umum. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 atau 6 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ini, bertahan hidup. Kita manusia pasti membutuhkan yang namanya hidup, ya, untuk bagaimana kita melangsungkan hidup kita. Yang pertama kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua membutuhkan kasih sayang dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian penguasaan, tidak untuk kemungkinan bahwa kita ini membutuhkan sebuah penguasaan atau pengakuan, ya. Kemudian kebebasan, mandirinya atau setiap pribadi itu selaku pribadi itu pasti membutuhkan sebuah kebebasan, bebas untuk berekspresi, bebas mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian kesenangan, apa yang kita senangi tentu kita mempunyai hak atau kebutuhan dasar kita, bagaimana kita ada beberapa motivasi perilaku manusia yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sebuah perilaku atau tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana kita bertindak, berperilaku, mungkin latar belakang yang pertama adalah kita menghindari ketidaknyamanan
Ya, pada posisi manajer. Di mana pada posisi ini kita guru diarahkan untuk melakukan namanya 3 segitiga restitusi. 3 tahapan penyelesaian masalah, kemudian bagaimana siswa menemukan masalah dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kasusnya ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru melakukan posisi kontrol penghukum, ya, sebagai seorang penghukum, maka kata-kata yang diutarakan adalah hormat pada bendera selalu dijaga. Itu merupakan posisi kontrol penghukum dan tidak menutup kemungkinan kita pernah melakukannya. Dan yang membuat siswa merasa terluka fisik maupun psikologisnya, ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Kalimat yang diutarakan apabila mendapatkan kasus seperti ini dan diselesaikan dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Apakah pernah kita terus seperti itu bapak ibu? Pernah ya? Meskipun kita tidak sadari bahwa itu merupakan adalah membuat merasa bersalah. Kemudian teman, bagaimana posisi kontrol teman yang guru lakukan? Ini, ayo dong, sekolah membantu ya. Kali ini saja. Lain kali jangan sampai jumpa seperti ini lagi ya. Itu merupakan posisi teman. Nah, ini kalau tidak salah ini sudah sering kita lakukan. Dan yang keempat adalah memantau. Kamu sudah melakukan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau ini memantau lebih kepada penyelesaian masalah langsung pada kasusnya. Dan yang berikutnya adalah manajer. Mengapa saya mengatakan bahwa posisi manajer merupakan posisi kontrol yang paling maksimal yang mesti diterapkan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, pada posisi manajer ini kita diajarkan untuk bisa menemukan asal dari masalah siswa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi diharapkan dengan posisi manajer ini kita bisa menemukan masalah siswa dan bisa membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Oke Kak Putri. Nah sekarang kita masuk pada teori keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu merupakan dari dalam diri kita, sedangkan peraturan kelas adalah merupakan kesepakatan bersama. Kalau keyakinan kelas kalau peraturan tentang kelas kita lambat, itu ada kelas. Peraturan kelas itu dibuat untuk kita yakini bersama. Peraturan kelas merupakan sebuah aturan, sedangkan bagaimana caranya kita agar peraturan kelas tersebut kita tidak melanggarnya tentu membutuhkan sebuah keyakinan kelas. Bagaimana kita meyakini peraturan yang sudah kita buat tanpa keterpaksaan atau takut pada konsekuensi yang akan diterima setelah melanggar peraturan. Selanjutnya, ini membentuk keyakinan kelas dari Bapak Ibu semua. Saya harapkan setelah kita melakukan seperti ini, menerapkan budaya positif di sekolah, kita bisa membuat dulu keyakinan kelas di kelas kita. Keyakinan kelas itu dibuat adalah untuk bagaimana kita mengontrol bukan cuma diri kita, bukan cuma guru, melainkan juga untuk siswa. Berarti semua penghuni kelas harus mematuhi dan meyakini peraturan kelas yang kita buat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah tadi segitiga restitusi. Penyelesaian dari masalah atau cara-cara penyelesaian dari masalah yang siswa lakukan sebagai tadi posisi kontrol manager. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini adalah kesalahpahaman kita tentang apa itu teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, kita tidak boleh mengontrol murid, melainkan murid sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat, padahal tidak ya. Kemudian ilusi bahwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu membuat sebuah peraturan kelas yang akan menjadi sebuah kesepakatan kalian, kemudian akan menjadi sebuah keyakinan yang harus kita yakini bila berada dalam kelas. Pahami ya? Diulangi, kita akan membuat sebuah peraturan, kemudian nanti menjadi sebuah kesepakatan dan akan menjadi sebuah keyakinan. Kelas. Nanti kita sepakati ya. Ini kubagikan. Jangan dipegang ini ya, karena ini melengket-lengket ini. Boleh silakan langsung menulis saja apa peraturan kelas. Boleh Ibu, silakan. Silakan keluar tulisnya. Kemudian kita lagi. Kalian tulis peraturan kelas ya. Nanti kita akan tempel di bawah tulis. Silakan buat peraturan kelas yang akan kita sepakati nanti. Satu peraturan untuk satu orang, ya. Satu peraturan untuk satu orang. Kira-kira peraturan apa yang sesuai yang ada dalam kelas? Misalnya tidak boleh mengambil barang atau milik temannya, ya. Meminjam dulu sebelum mengambil barang teman. Boleh atau mengembalikan barang teman bila selesai dipakai. Itu boleh masuk dalam sebuah peraturan. Sudah? Masing-masing dari kalian sudah membuat sebuah peraturan kelas. Mari kita bersama-sama menempelkan di papan tulis. Oke, kita mulai dari baris yang sini. Silakan. Ayo semua. Semua. Tempelin dulu ya. Ya. Satu. Sini satu. Ya, ikuti ke bawahnya. Ikuti ke bawahnya. Ya. Oke, next selanjutnya silakan. Bawa sedikit, bawa sedikit. Apa ada kan? Ya, oke. Jangan sampai terlempar kan.
belajar. Nilainya apa? Ya, religius. Kemudian menjaga barang yang ada di dalam kelas itu nilainya apa? Ya, peduli. Atau bertanggung jawab ya, bagusnya ya. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab sama peduli. Tanggung jawab. Kemudian peduli. Yang ketiga apa? Mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Apa nilainya? Ya, religius. Kemudian yang keempat, mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Masuk apa dia? Yang kelima, petugas piket bertanggung jawab pada kelas selama piket.